Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Kurniawati Ningsih, calon guru penggerak angkatan 10 dari SDN Larangan Dalam 1, Kecamatan Larangan, Pamekasan. Kali ini saya akan melakukan kegiatan coaching yaitu pra-observasi sebagai tugas dari modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Kali ini saya ditemani dengan rekan saya yaitu Ibu Kuni Astuti. Assalamualaikum Bu Kuni. Waalaikumsalam Bu. Bagaimana nih kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Bu. Sudah siap ya untuk hari ini Bu ya? Siap. Kali ini Ibu saya akan mengadakan kegiatan pra-observasi. Nanti Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran di kelas. Nah, namun sebelumnya saya akan mengadakan bincang-bincang dulu untuk pra-observasi ini. Tujuan pra-observasi ini Bu ya, nanti saya akan mengamati dan mengevaluasi jalannya pembelajaran yang dilakukan di kelas. Nah, yang kedua, tujuannya ini sebagai persiapan awal nantinya sebelum Ibu melakukan pembelajaran di kelas yang akan Ibu lakukan. Jadi agar Ibu itu lebih siap, kemudian lebih kegiatannya itu kesiapannya juga lebih matang. Seperti itu Bu ya. Baik Bu. Baik Ibu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pada kegiatan pra-observasi kali ini. Dari kegiatan yang pembelajaran yang akan Ibu laksanakan, apa tujuan pembelajarannya ingin Ibu capai nanti? Tujuan pembelajaran yang ingin saya capai adalah siswa dapat menyebutkan sinonim dan antonim dari sebuah kata. Oh, itu tujuan pembelajaran yang dicapai, yaitu murid bisa menyebutkan sinonim dan antonim dari sebuah kata Bu ya. Nah, Ibu kemudian dari tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai tersebut, area mana yang ingin Ibu kembangkan atau ingin Ibu tingkatkan kembali? Tentunya yang pertama itu adalah kompetensi pengetahuan siswa. Kemudian yang kedua adalah pengelolaan kelas. Untuk kompetensi siswa itu lebih meningkat, maka dibutuhkan pengelolaan kelas yang baik atau yang kondusif. Saya menginginkan pada pembelajaran tersebut suasana belajar itu bisa menyenangkan bagi siswa, sehingga nanti bisa menciptakan rasa antusiasme siswa dalam pembelajaran. Kemudian juga siswa itu terlibat aktif dalam kegiatan kelompok dan permainan nanti yang ingin saya tampilkan dalam pembelajaran tersebut. Artinya yang ingin Ibu Arya kembangkan di situ adalah kompetensi dari siswa itu sendiri, yaitu dengan meningkatkan keaktifan siswa atau antusias siswa, sehingga kelas itu menjadi lebih menyenangkan dan murid dalam kelompok itu menjadi lebih aktif. Itu Ibu ya. Baik Ibu ya. Kemudian agar varian pengembangan yang ingin Ibu capai itu terwujud, nanti Ibu akan menggunakan strategi apa dalam pembelajaran tersebut? Dalam pembelajaran tersebut, strategi yang saya gunakan, saya membagi siswa itu dalam beberapa kelompok. Kelompoknya bisa terdiri dari 4 sampai 6 siswa, di mana kemampuan mereka itu berbeda-beda, berbeda dan juga jenis kelaminnya berbeda. Jadi dalam arti ini saya menggunakan metode TGT. Jadi seperti itu Bu ya. Jadi strategi pembelajaran yang ingin Ibu nanti gunakan yaitu membagi murid itu dalam beberapa kelompok 4 sampai 5 orang seperti itu ya Bu ya. Kemudian murid itu heterogen, artinya tidak sama kemampuannya baik jenis kelaminnya begitu ya. Nantinya strategi itu yang akan digunakan oleh Ibu dalam pembelajaran. Baik Ibu, metode apa nanti yang akan Ibu gunakan? Yang saya gunakan adalah metode TGT. Metode TGT Bu ya, bisa dijelaskan metode TGT itu seperti apa kan?
Metode TGT itu merupakan metode pembelajaran kooperatif di mana siswa itu dibagi dalam beberapa kelompok yang bisa terdiri dari tadi 4 sampai 6 orang yang mempunyai kemampuan yang berbeda dan juga jenis kelaminnya berbeda. Jadi ada yang perempuan, ada laki-laki. Jadi tidak homogen, tidak hanya perempuan saja, tetapi heterogen. Nah, kemudian pada dalam kelompok di situ nanti siswa diberikan waktu untuk berdiskusi sehingga nanti siswa itu aktif dalam diskusi. Baru setelah itu kita bermain game dan turnamen. Seperti itu Bu ya. Jadi metode TGT itu adalah metode kooperatif ya Bu ya. Salah satu metode kooperatif di mana membagi siswa menjadi beberapa kelompok antara 4 sampai 6 orang. Kemudian siswa itu akan berdiskusi dalam kelompok itu sendiri dan akan ada game juga serta turnamen ya Bu ya. Nah, kelompok yang Ibu bagi itu seperti yang Ibu katakan tadi bahwa itu tidak homogen, artinya itu berbeda baik itu jenis kelamin dan kemampuannya. Baik Ibu, selanjutnya ya Bu ya, dalam pembelajaran nanti dengan menggunakan metode TGT itu nanti ada media pembelajaran. Apa media pembelajaran yang Ibu gunakan? Yang akan Ibu gunakan dalam pembelajaran nanti? Media yang saya gunakan, saya sudah menyiapkan kartu kata, sinonim dan antonim, di mana kartu kata tersebut saya tempelkan di papan tulis. Ada beberapa kelompok, misalnya 3 kelompok. Kemudian nanti pada permainan atau game, jadi siswa itu sudah nanti ada aturan yang jelas aturannya. Misalnya siswa itu dibuat berderet hingga misalnya ada 3 kelompok 1, kelompok 2, atau kelompok 3. Kemudian dari tiap kelompok itu siswa yang pertama nanti akan mengerjakan soal nomor 1. Dilanjutkan dengan siswa kedua mengerjakan soal nomor 2 dan seterusnya. Iya. Setelah itu nanti kita akan mengoreksi hasil kerjaan siswa. Karena setelah itu, setelah dikoreksi, mereka akan mendapat skor. Nah, skor yang tertinggi itu yang akan menjadi juara. Seperti itu Bu ya. Jadi Ibu ya, media yang Ibu gunakan itu nantinya adalah berupa kartu kata ya Bu ya. Berupa kartu kata. Nanti Ibu itu akan kelompok dari masing-masing yang sudah Ibu bentuk, nantinya itu akan berderet seperti itu ya, kurang lebihnya seperti itu. Baik Ibu ya, kapan kira-kira kegiatan observasi ini akan dilakukan? Sesuai jadwal nanti akan hari Kamis tanggal 8 Agustus ya. 2024 jam ketiga dan jam 3.34 ya Bu ya. Baik Ibu, kita nanti ketemu lagi pada hari Kamis itu tanggal 8 Agustus itu kita bertemu kembali dan saya akan melaksanakan observasi, saya akan mengamati dan menilai kegiatan pembelajaran nantinya yang akan Ibu laksanakan. Terima kasih Bu Tuti ya, semoga kegiatan nanti pembelajarannya berjalan lancar dan murid nanti belajar dengan menyenangkan. Terima kasih Bu Tuti. Assalamualaikum. Konsentrasi. Aku
menyebutkan sinonim dan antonim dari sebuah kata. Ada yang tahu kira-kira apa sinonim itu? Apa sinonim? Persamaan kata. Bagus. Persamaan kata. Bagus. Kalau antonim? Perbedaan makna. Nah, ini contohnya sekarang. Kalau misalnya pinter, sinonimnya apa? Pinter, sinonimnya apa? Pandai. Ya kan? Pandai. Kalau pinter, antonimnya apa? Bagus. Ada yang sudah paham ya, ada yang paham ya. Nah, biar lebih paham, kalian akan lihat video ini. Nantikan ke halaman di sini. Perhatikan semua. Apa itu sinonim, apa itu antonim, dan contoh-contoh dari sinonim dan antonim sebuah kata. Kita mulai saja ya. Sinonim adalah persamaan makna kata. Jadi sinonim sebuah kata bisa kita artikan sebagai kata yang memiliki makna. Nah, sekarang kita coba contohnya ya. Misalnya kata pintar. Sinonim Tadi kalian sudah melihat pengertian sinonim dan antonim dari tampilkan tadi. Berarti kalian sudah paham kan? Sekali lagi, sinonim itu apa? Persamaan makna kata. Antonim perbedaan makna kata atau lawan kata. Pada kegiatan ini kita selanjutnya kita akan bermain, ya. Kita akan bermain game. Ya. Untuk itu ibu akan bagi kalian menjadi 3 kelompok. Silakan kalian berdiri. Sekarang kalian hitung berdiri. Hitung dari atas 1, 2, 3, nanti 1, 2, 3 dan seterusnya. Mulai. Iya. Sudah kan? Sekarang yang angka 1 berkumpul dengan angka 1, yang angka 2 dengan angka 2 dan angka 3 untuk membentuk kelompok. Silakan di sini kelompok. Kelompok 1 di sebelah timur. Sini. Di sini kelompok 2, di sana kelompok 3. Kelompok berapa? Kelompok 2 di sini. Ayo kelompok 2 di sini. Kelompok 3 di sebelah sana. Sudah sesuai dengan kelompok masing-masing. Sekarang kalian sesuai dengan kelompoknya berdiskusi tentang sinonim dan antonim pada buku kalian halaman 15 dan 16. Silahkan kalian diskusikan
dan amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya calon guru pemula dari SDN Andalan 1, Kecamatan Larangan, Pamekasan. Mohon izin Ibu Nina untuk melakukan pasca observasi di sini. Baik, Ibu Tuti, di sini saya tidak sendiri, saya bersama dengan PP saya, kemudian bersama Ibu yang sudah diobservasi. Kita ngobrol santai ya Bu ya. Di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan pada kegiatan pasca observasi ini, tapi sambil santai Bu ya. Tujuannya untuk mengevaluasi apa pembelajaran yang sudah Ibu lakukan pada saat observasi di kelas. Begitu Bu ya. Baik Ibu, gimana nih perasaan Ibu setelah melakukan kegiatan pembelajaran di kelas pada saat observasi? Pada saat itu saya apa? Nervous itu ada, grogi itu pasti ada. Meskipun saya sudah apa belajar itu mau tidak seperti itu, apa yang mau saya mau diucapkan ada itu, blank ada. Seperti itu ya Bu ya. Tapi tetap apa belajar itu tetap jalan. Dengan baik ya Bu ya. Jadi memang ada nervous awal-awalnya, tapi benar. alhamdulillah berjalan dengan baik ya Bu ya. Kemudian pada saat Ibu ya, pada saat observasi Ibu sudah menyampaikan tujuannya, kemudian area pengembangan yang ingin Ibu capai. Bisa bisa diucapkan kembali atau diutarakan kembali Bu, tujuan dan area pengembangan yang Ibu capai. Yang pertama tujuan kan untuk meningkatkan kompetensi para mahasiswa tentang sinonim dan antonim pada semuanya. Kemudian area pengembangan yang kedua itu tentang pengenalan kelas. Saya mengharapkan apa siswa itu aktif, kemudian pembelajaran yang menyenangkan. Jadi area yang hendak Ibu capai itu pertama adalah pengembangan kompetensi pengetahuan Ibu ya, yaitu bagaimana anak bisa menyebutkan sinonim dan antonim. Yang kemudian yang kedua, gimana pembelajaran itu berlangsung aktif dan menyenangkan seperti itu Bu ya. Baik Ibu, langkah-langkah atau tahapan apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan di kelas? Sebenarnya yang pertama saya itu membuat pembelajaran. Kemudian saya juga mempersiapkan media yang berupa kata-kata. Kemudian saya membentuk kelompok dan pada pembelajaran itu saya menggunakan metode Seperti itu Bu ya. Jadi sudah tahapan-tahapannya Bu ya, mempersiapkan grup aja, kemudian media pembelajaran berupa kata-kata, kemudian strateginya membentuk kelompok dengan metode TGT seperti itu ya. Menurut Ibu nih, sudah sejauh mana area pengembangan yang hendak Ibu capai itu? Apakah sudah tercapai atau ada kesulitan atau ada hambatan yang Ibu temui? Kalau menurut saya area pengembangan yang sudah saya inginkan itu sudah berjalan dengan baik, tapi masih ada saja kekurangannya, itu masih ada. Ada ya Bu ya. Jadi area pengembangannya sudah tercapai dengan Ya. baik, cuma masih ada kekurangan. Masih ada. Kira-kira menurut Ibu itu apa saja yang Ibu temui kekurangan atau hambatan yang Ibu hadapi itu? Yang saya perhatikan ini masih ada siswa yang tidak aktif dalam kelompoknya. Siswa tidak aktif ya. Siswa itu tidak aktif. Apa kekurangannya yang saya alami? Siswa tidak aktif, seperti itu. Kemudian Ibu, apa sih menurut Ibu yang menjadi kendala kenapa anak itu menjadi tidak aktif dalam kegiatan pembelajaran gitu? Menurut Ibu apa sih penyebabnya kira-kira? Apa ya?
terhadap murid yang memang tidak aktif di dalam kelompoknya karena terlalu semangat gitu ya Bu ya. Kemudian seperti yang dikatakan Ibu bahwa mungkin kebutuhan belajar murid tidak semuanya tergantung. Kalau sudah seperti itu, apa rencana Ibu untuk memperbaiki hal-hal tersebut? Kekurangan yang Ibu temukan? Kalau menurut saya itu harus perbaiki